Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video saya tentang materi pembelajaran PPKN. Pada awal semester genap ini kita membahas pada bab 3 materi PPKN tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini ditujukan kepada kelas 12 atau kelas 3 pelajar SMA dan SMK. Pada bab 3 ini kita tidak akan membahas secara keseluruhan, hanya sebagian awalnya saja, yaitu yang pertama mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iptek adalah kependekan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kita awali dari pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita lihat dalam aspek politik, dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal positif. Dalam aspek ekonomi, pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya, yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya dalam aspek sosial budaya, kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat untuk selanjutnya dalam aspek hukum. Ya, dalam aspek hukum, pertahanan dan keamanan, pengaruh positif iptek dalam bidang hukum. Pertahanan dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya: 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum
dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Jadi itu saja dulu yang kita bahas dalam bab 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.